Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke tema 4, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1 kelas 4. Nah, hari ini kita akan belajar dua muatan pelajaran, yaitu pertama muatan IPA dan yang kedua muatan IPS. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah muatan IPA, yaitu dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Nah, salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Saat ini para nelayan itu sudah banyak yang menggunakan kapal bermesin untuk menangkap ikan. Iya, jadi para nelayan saat ini tuh sudah banyak yang menggunakan kapal bermesin untuk mencari ikan. Tujuannya itu yaitu agar lebih efektif dalam mencari ikannya. Nah, untuk meningkatkan hasil tangkapannya itu ada nelayan yang menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Kalian tahu kan apa itu bom ikan dan pukat harimau? Nah, itu kan adalah contoh penangkapan ikan yang dilarang. Iya, saat ini kedua peralatan tersebut itu sudah dilarang penggunaannya karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, oke. Paham ya? Sekarang kita lanjut. Nah, yang akan Bu Guru jelaskan yaitu yang pertama yaitu tentang bom ikan. Nah, bom ikan. Nah, di sini ada gambar. Nah, gambarnya ini adalah seorang nelayan yang sedang melemparkan bom ikan. Apa itu bom ikan? Iya, bom ikan adalah bahan peledak yang terbuat dari pupuk kimia atau minyak tanah yang diletakkan di dalam botol. Wow. Bom ikan itu ternyata menggunakan pupuk kimia. Wah, berbahaya ya itu. Nah, jadi cara penggunaan bom ikan itu seperti apa sih anak-anak? Cara penggunaannya itu nelayan itu mencari berlayar dulu ke tengah laut. Kemudian para nelayan itu mencari gerombolan-gerombolan ikan. Nah, setelah nelayan itu menemukan gerombolan-gerombolan ikan, bom ikan itu akan ia lemparkan di antara gerombolan-gerombolan ikan itu, dan akan menyebabkan apa? Ia akan menyebabkan kematian bagi ikan-ikan kecil, ikan besar, terumbu karang dan biota laut lainnya. Padahal kalau ikan kecil mati, terumbu karang mati, biota laut mati, nanti lama-lama apa yang akan terjadi? Iya, semakin berkurang ikannya, nggak ada, habis. Nah, hal ini juga sangat berdampak terhadap kerusakan ekosistem laut. Iya, misalnya para nelayan ini menggunakan bom ikan terus-menerus ya. Kan bom ikannya itu kan terbuat dari pupuk kimia dan minyak tanah ya. Nah, air laut juga pasti akan lama-lama akan tercemar. Jika seperti itu terus, nah malah nelayan jadi nggak bisa mencari ikan. Ikannya sudah habis kan, yang kecil-kecil mati, otomatis kan ikan itu kan nggak bisa berkembang biak lagi toh. Iya, jadi kan akan habis seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah pukat harimau. Nah, pukat harimau ini bentuknya itu jaring yang sangat besar atau biasa disebut sebagai pukat udang, berbentuk jaring atau kantong yang sangat besar dan diletakkan di dasar laut. Nah, penggunaan pukat harimau ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dengan terjeratnya terumbu karang yang menjadi habitat ikan dan biota laut. Nah, ini adalah gambar. Ini adalah gambar pukat harimau. Nah, besar sekali kan jaringnya. Jika para nelayan juga menggunakan pukat harimau, ini sama. Yang akan terjerat itu tidak hanya ikan besar, ikan kecil, biota laut, dan merusak terumbu karang karena diletakkan di dasar laut. Pukat harimau ini kan sangat berat, ditaruh di dasar laut yang banyak terumbu karangnya. Kemudian jika sudah ikan-ikan itu sudah menggerombol, kemudian pukat ini ditarik. Iya, ditarik, dan itu pasti akan merusak.
merusak terumbu-terumbu karang yang ada di bawah, yang ada di dasar laut atau yang ada di bawah laut. Ikan kecil terjerat, ikan besar terjerat, terumbu karangnya mati, habitat ikan dan biota laut juga pasti akan mati. Makanya kedua peralatan ini sekarang sudah dilarang, karena jika mereka para nelayan itu menggunakan bom ikan dan pukat harimau secara terus-menerus, apa yang akan terjadi? Kelangkaan pada ikan seperti itu. Jadi sekarang tuh pukat harimau dan bom ikan itu sudah tidak diperbolehkan, atau tidak boleh digunakan lagi dalam menangkap ikan seperti itu. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, apa ini? Ini adalah diagram Venn. Sebelumnya kalian sudah mempelajari ya tentang diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Apa anak-anak? Iya, diagram Venn adalah gambar yang digunakan untuk menyatakan himpunan antar himpunan dalam suatu kelompok objek yang memiliki kesamaan. Jadi intinya diagram Venn itu menampilkan perbedaan sekaligus persamaan antara kedua hal. Nah, jadi gini, dalam membuat diagram Venn itu kan diminta untuk mencari atau menampilkan perbedaan sekaligus persamaannya ya. Di sini yang di luar ini loh, yang di luar ini menampilkan perbedaannya, yang di sini dan yang di sini itu menampilkan perbedaannya. Anggap saja ini kolom A, yang oranye ini kolom A, dan yang biru ini kolom B. Nah, di luar-luar ini yang di sini itu menampilkan perbedaannya, sedangkan yang ada di tengah-tengah ini, yang di sini oranye dan ini biru. Nah, ini kan tengah-tengah ini menampilkan persamaannya. Sekarang guru akan memberi contoh diagram Venn tentang pukat harimau dan bom ikan. Nah, kita isi dulu perbedaannya. Kita isi yang pukat harimau dulu. Dari bacaan tadi, apa yang dapat kamu simpulkan dari pukat harimau? Iya, yang pertama, pukat harimau itu menangkap ikan dengan jari yang sangat besar. Kemudian apalagi? Yang kedua, iya, pukat harimau menangkap ikan dari yang berukuran kecil sampai berukuran besar, serta merusak terumbu karang dan biota laut. Dua, ada lagi? Apa kira-kira? Kemudian yang bom ikan, sekarang bom ikan ya. Yang bom ikan itu penangkapan ikan dengan bahan peledak. Kalau pukat harimau jaring yang sangat besar, bom ikan itu menggunakan bahan peledak. Dari apa tadi? Pupuk kimia atau minyak tanah. Yang kedua itu membunuh ikan-ikan kecil, ikan besar, dan terumbu karang. Itu adalah perbedaan antara pukat harimau dan bom ikan. Nah, setelah kalian mengetahui perbedaannya, kira-kira apa persamaannya? Yang pertama, sama-sama cara menangkap ikan. Yang kedua, sama-sama apa? Merusak biota laut. Dan yang ketiga adalah sama-sama merusak habitat ikan. Nah, sampai di sini anak-anak paham tentang diagram Venn? Ya, jadi di sini misalnya pukat harimau. Nah, itu perbedaannya apa dengan bom ikan? Dan di sini isinya bom ikan, itu perbedaannya apa dengan pukat harimau, seperti itu. Nah, di sini baru diisi persamaan dari kedua persamaan dari kedua diagram tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan diagram Venn. Sampai di sini paham? Paham ya? Insya Allah paham. Sekarang kita lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan nelayan agar keseimbangan alam itu tetap terjaga. Apa saja sih yang harus diperhatikan? Tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Iya, kalau pakai pukat harimau itu kan menangkap ikan secara besar-besaran, jadi itu tidak boleh. Kemudian tidak menggunakan bahan peledak. Ya, bom ikan itu juga nggak boleh. Selain membunuh ikan-ikan kecil dan terumbu karang dan merusak terumbu karang, juga mencemari air laut. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau.
Yang keempat adalah memperhatikan daur hidup ikan. Iya, jadi para nelayan itu dalam menangkap ikan itu harus memperhatikan hal-hal ini. Memperhatikan daur hidup ikan. Jadi sebisa mungkin itu kalau misalnya mencari ikan itu harus diperhatikan daur hidupnya. Misalnya ikan-ikan kecil itu jangan sampai terjaring. Nah, oke anak-anak, sampai di sini kalian sudah paham ya hal-hal yang harus diperhatikan nelayan agar keseimbangan alam itu tetap terjaga. Kemudian kita akan melanjutkan ke dampak negatif penggunaan pukat harimau dan bom ikan. Yang pertama, merusak terumbu karang dan tempat tinggal hewan laut yang ada di dasar perairan. Yang kedua, dengan menangkap ikan menggunakan pukat harimau, maka ikan-ikan kecil dan binatang laut lain juga akan ikut terjaring dan mengakibatkan terganggunya daur hidup ikan-ikan tersebut. Kemudian ikan tidak dapat tumbuh dan jumlahnya akan terus berkurang sehingga lama-lama akan menjadi langka, bahkan bisa punah. Kemudian selanjutnya, penggunaan bom itu dapat mengakibatkan kematian tidak hanya pada ikan tetapi juga karang dan biota laut lainnya juga akan mati. Dan yang terakhir adalah jika keadaan ini tetap berlanjut, dampaknya itu akan sangat besar. Dampaknya ikan akan semakin sedikit sehingga jumlah tangkapan nelayan akan menurun dan para nelayan tidak dapat mendapatkan penghasilan. Itulah dampak negatif dari penggunaan pukat harimau dan bom ikan. Jelas ya anak-anak? Nah, sekarang kita akan masuk ke muatan IPS. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kalau di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia, sekarang jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonominya. Nah, di sini ada produksi. Produksi itu kegiatan menghasilkan barang. Pasti ada produsen. Jika produksi itu kegiatan yang menghasilkan barang, maka produsen adalah orang yang menghasilkan atau membuat barang. Kemudian yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengirim barang. Pasti ada distributor, yaitu orang yang menyalurkan atau mengirim barang. Distribusi adalah kegiatannya, distributor adalah orangnya, orang yang menyalurkan barang. Kemudian yang ketiga ada konsumsi, kegiatan menggunakan barang, itu namanya konsumsi. Kemudian ada konsumen, itu orang yang menggunakan atau mengkonsumsi barang. Paham ya sampai di sini? Oke. Sekarang ayo mengamati. Nah, di sini ada gambar-gambar dan bagan-bagan seperti ini. Kira-kira ini gambar apa sih? Dan ini adalah gambar apa? Gambar kegiatan ekonomi, jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada apa? Nelayan yang sedang menangkap ikan. Nah, hasil tangkapan ikan nelayan ini kemudian ditaruh ke pelelangan ikan. Nah, dari pelelangan ikan ini kemudian ada pengangkut ikan yang yang akan mendistribusikan ikan-ikan ini ke kota atau ke pasar-pasar. Kemudian barang itu kan dikirim ke kota. Nah, kemudian lanjut ke sini. Nah, ini ada pasar ikan. Di sini terjadi apa? Jual beli antara siapa? Penjual ikan dan konsumen. Iya betul. Lalu konsumen itu mengolah ikan sehingga ada di meja makan kita dan dapat kita makan. Jadi ini juga bisa diartikan kegiatan ekonomi di mana dari awal dari pencarian ikan itu hingga sampai ke meja makan kita. Ini perjalanan kegiatan ekonomi atau perjalanan ikan itu bisa sampai ke meja makan kita seperti itu. Sampai di sini paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut.
Nah, kegiatan ekonomi, jenis pekerjaannya, ini ada bagian ya, kegiatan ekonominya apa? Produksi. Jenis pekerjaannya, siapa yang menjadi produksi? Nelayan dan pelelang ikan. Kemudian distributor, yaitu penjual ikannya dan pengangkut ikan. Kemudian konsumsi, yaitu siapa yang mengkonsumsi? Yaitu konsumen, seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Oh, apa ini? Ini adalah seorang petani, nelayan, dan peternak. Kira-kira Bu Guru akan menjelaskan tentang apa? Iya, Bu Guru akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Sekarang kalian lihat, kalian perhatikan gambar-gambar ini. Kira-kira dari gambar-gambar ini, kegiatan ekonomi tersebut itu menghasilkan barang atau jasa? Iya, betul, kegiatan ekonomi ini menghasilkan barang. Nah, ini adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya pembuat makanan, ya, atau buat kue, itu kan menghasilkan barang berupa kue, misalnya kue kering, itu kan bisa kita makan. Petani, nah ini petani, itu juga menghasilkan barang, yaitu padi. Nelayan menghasilkan barang berupa ikan, sehingga ikan itu bisa kita konsumsi setiap harinya. Peternak, nah ini peternak menghasilkan apa? Telur dan daging yang bisa kita konsumsi juga. Kalau perajin itu menghasilkan apa? Barang, perajin meja, kursi, seperti itu. Paham? Paham. Kemudian yang kedua, wow, ini ada Pak Dokter ganteng ini nih, sini senyumnya manis sekali. Kemudian sini ada apa? Siapa? Ada Bu Guru, ada Pak Polisi. Nah, kira-kira ini adalah pekerjaan yang menghasilkan apa anak-anak? Barang atau jasa? Apa ayo? Iya, mereka ini adalah seorang pekerja yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan pelayanan, bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi kalau jasa itu tidak menghasilkan barang, tetapi apa? Pelayanan terhadap orang lain. Iya, Pak Dokter ini kan pelayanan terhadap masyarakat, terhadap pasien-pasien, kan pelayanan. Bu Guru, nah ini juga pelayanan terhadap murid-murid pada kalian. Pak Polisi, ya ini pelayanan terhadap masyarakat, seperti itu. Tukang cukur, nah tukang cukur itu juga pelayanan, seperti itu ya anak-anak. Sampai di sini paham ya penjelasan dari Bu Guru? Iya, semoga kalian paham. Iya, selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Semoga penjelasan dari Bu Guru bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.